Tugas Hukum Bisnis, dosen Bapak Joko Suharyanto SE MM JPOD. Latar belakang kasus, pada tahun 2023 PT JKLMN, startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari mitra bisnis terkait pembayaran royalti. PT JKLMN menilai mitra telah melanggar poin kontrak, sedangkan mitra mengklaim pelanggaran dilakukan oleh PT JKLMN. Kasus ini menekankan pentingnya kontrak yang jelas untuk menghindari sengketa. Next. Pentingnya kontrak yang jelas. Kontrak bisnis berfungsi sebagai panduan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Klausul yang ambigu dapat memicu sengketa. Klausul kunci mencakup hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa, dan force majeure. Aspek hukum dalam kontrak bisnis. Kesepakatan para pihak. Pasal 1320 KUHP Perdata, kontrak harus dibuat atas dasar persetujuan sukarela. Objek kontrak, objek harus jelas, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan kepatutan. Kewajiban kontraktual, hak dan kewajiban harus didefinisikan secara rinci untuk menghindari perselisihan. Force majeure mengatur kondisi di luar kendali yang dapat mengaruhi pelaksanaan kontrak. Peraturan hukum terkait sengketa kontrak. KUHP Perdata pasal 1234 sampai 1250 mengatur prestasi dan akibat hukum. 2. UU nomor 11 tahun 2008 atau IT jika kontrak dilakukan secara elektronik. 3. UU nomor 30 tahun 1999 mengatur arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Next, risiko akibat sengketa kontrak. Risiko yang dihadapi PT JKLMN, finansial, biaya, hukum, dan kehilangan pendapatan. 2. Reputasi, kepercayaan mitra dan pelanggan dapat menurun. 3. Operasional proyek bisnis tertunda atau dibatalkan. Next, contoh studi kasus. Kasus nyata yang serupa pada 2020, perusahaan teknologi di Indonesia menghadapi sengketa kontrak dengan mitra logistik akibat force majeure selama pandemi. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi dengan penyesuaian kontrak. Next. Analisis kasus PT JKLMN. Penyebab sengketa, kurangnya klausul kontrak yang jelas, tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang rinci. Next. Mekanisme penyelesaian sengketa. Negosiasi, upaya penyelesaian internal antara para pihak. 2. Mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral. 3. Arbitrase, proses formal melalui lembaga arbitrase misalnya BANI. 4. Litigasi, penyelesaian di pengadilan jika tidak tercapai kesepakatan. Rekomendasi penyusunan kontrak. H1. Hak dan kewajiban dijelaskan secara rinci untuk menghindari perbedaan interpretasi. 2. Ketentuan pembayaran. Waktu dan metode pembayaran harus tegas. 3. Klausul penyelesaian sengketa. Pilihan negosiasi, arbitrase, atau litigasi. Next. Pentingnya klausul force majeure. Klausul ini melindungi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak akibat kondisi di luar kendali, seperti bencana alam atau pandemi. Next, rekomendasi penggunaan teknologi. Digitalisasi kontrak dengan tanda tangan elektronik diatur dalam UU IT, Sistem Manajemen Kontrak Berbasis Cloud untuk memantau kewajiban. Pentingnya klausul force majeure. Klausul ini melindungi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak akibat kondisi di luar kendali, seperti bencana alam atau pandemi. Pentingnya audit hukum. Audit hukum memastikan kontrak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Next, studi kasus global. Kasus Apple vs Qualcomm, sengketa royalti diselesaikan melalui negosiasi dengan perjanjian baru. Next, manfaat kontrak yang baik. Kontrak yang baik memastikan kelangsungan bisnis dan menghindari konflik hukum.
Next, simpulan. PT JKLMN harus fokus pada perbaikan kontrak untuk mencegah sengketa di masa depan. Next, penutup. Penyusunan kontrak yang kuat menjadi kunci keberhasilan hubungan bisnis. Terima kasih. Sekian.